Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 66. Teksnya ayat 1 sampai 11. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Tidak bisa membangun rumah Allah dengan tangan manusia. Namun orang Israel yang akan memusnahkan itu tetap fokuskan tentang rumah yang dibuat oleh manusianya. Paragraf yang kedua, ayat 7 sampai 11. Tuhan akan memulihkan dalam pendek waktu seperti seorang ibu yang melahirkan sebelum menggeliat sakit. Kesimpulannya, di pasal terakhir kitab Yesaya, Tuhan berkata lagi tentang ibadah kurban yang secara tradisi. Tidak bisa membangun rumah Allah dengan tangan manusianya. Namun orang Israel yang akan memusnahkan itu tetap fokuskan tentang rumah yang dibuat oleh manusia. Mereka senang beribadah dengan cara yang menjijikkannya. Sekalipun mereka mengorbankan sapi, jantan, domba, Tuhan merasa seperti korban dengan darah manusia, anjing, dan babi. Sehingga Tuhan akan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Dan mereka akan mendapat malu. Namun, Tuhan akan memulihkan dalam pendek waktu seperti seorang ibu yang melahirkan sebelum menggeliat sakit. Dalam pandangan manusia, pasti akan merasa sakit. Tetapi, tidak demikian itu pada saat hari terakhir. Dan semua orang yang mencintai Yerusalem akan bersukacita bersama-sama kota itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berkata, tidak bisa membangun rumah Allah dengan tangan manusia. Tuhan membuat semuanya dengan tangannya sendiri. Kedua, Tuhan akan memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Nya. Ketiga, Tuhan akan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka dan mereka akan mendapat malu. Keempat, Tuhan akan memulihkan dalam pendek waktu seperti seorang ibu yang melahirkan sebelum menggeliat sakit. Ya, Tuhan pasti menghukum kita dan memulihkan kitanya. Dua-duanya. Dan kita harus ingat tentang ini. Jangan termasuk pihak yang mendapat malu, memusnahkan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka senang beribadah dengan cara yang menjijikkan. Sekalipun mereka mengorbankan sapi, jantan, domba, Tuhan merasa seperti korban dengan darah manusia, anjing, dan babi. Ya, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kedua, semua orang yang mencintai Yerusalem akan bersukacita bersama-sama kota itu. Ketiga, mereka mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan mereka, supaya mereka menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Aplikasinya, pertama, jangan beribadah dengan cara yang menjijikkan, seperti cara duniawi atau tujuan duniawi. Ya, caranya ada juga duniawi. Katakannya memuliakan Tuhan, namun sebenarnya hanya untuk sukacita manusianya. Cara itu juga kita harus membuat. Dan tujuannya duniawi itu pun juga kita katanya beribadah kepada Tuhan, namun beribadah untuk mendapat keperluan kita. Itu pun juga sebagai penyembahan berhala. Kedua, mencintai kerajaan surga. Jangan mencintai dunia ini. Ketiga, menjadi puas dalam perlindungan Tuhan dengan firman-Nya. Sesungguhnya hati yang puasnya hanya dari Tuhan, hanya dari firman. Jangan lupa tentang ini. Jadi PR praktik hari ini mengecualikan semua cara duniawi dan cara yang menyenangkan orang-orang dari ibadah kita. Konsentrasinya hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah hanya untuk memuliakan Tuhan ajalah. Inilah ibadah benar. Kalau mencari yang lain itu
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.